Sita Jingga Aryana oleh Yeni Sestria. Mentari pagi yang hadir kali ini terasa hangat menembus kulit di saat upacara bendera yang dilakukan rutin setiap hari Senin di SMA Taruna Merdeka. Pemimpin upacara memainkan perannya dengan sempurna sehingga upacara terasa khidmat dan tidak pula ada yang pingsan. Seperti biasa, acara dipandu oleh Aryana, seorang gadis asal pesisir pantai, bersuara indah, pintar, peraih juara Olimpiade Biosains kebanggaan SMA Taruna Merdeka. Aryana tidak seperti siswa lainnya yang berangkat ke sekolah menggunakan mobil atau sepeda motor. Aryana hanya menggunakan sepeda bututnya yang sudah lama diberikan ayah padanya. Kalau tidak salah, ketika ia lulus dari sekolah menengah pertama. Kita akan mengadakan pentas seni peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Untuk itu, saya harapkan setiap kelas mengikutinya dengan mengirimkan utusan terbaik kelasnya. Aturan lomba dan cabang lomba akan diumumkan di mading sekolah. Begitulah pengumuman pembina upacara yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Syahminan, pembina OSIS SMA Taruna Merdeka. Kelas kita harus jadi pemenangnya, seru Diana. Ya, aku juga setuju. Sekarang saatnya kita mengalahkan anak 11 IPA 2. Talita mendukung Diana. Diana adalah wakil ketua 11 IPA 1. Sudah biasa persaingan antar kelas, bukan hanya karena kepintaran saja, tapi juga soal kekompakan dan popularitas di antara teman seangkatannya. Pemimpin upacara baru saja menyelesaikan laporannya kepada pembina upacara dan membubarkan seluruh peserta upacara. Seluruh siswa bubar dan kembali ke dalam kelas masing-masing. Cabang lomba ada 3, yakni menulis surat, membaca puisi, dan special gift atau lomba bingkisan untuk ibu. Daniel yang saat itu menjabat sebagai ketua kelas mengumumkan kepada siswa dan siswi kelas 11 IPA 2. Tahun lalu, kelas kita menjadi juara umum dalam event ini. Semoga tahun ini kita juga yang akan menjadi juaranya. Aryana yang menjabat sebagai wakil ketua kelas mengucapkan harapannya. Kita langsung saja memilih kandidatnya sebelum wali kelas masuk dan menanyakan hal ini. Usul Daniel. Kelas berembuk hampir 10 menit sehingga didapatkanlah utusan kelas. Aryana mendapat cabang lomba menulis surat untuk ibu, Tiara pada lomba membaca puisi, dan untuk lomba special gift, Cika, Muklis, dan Daniel. Tersisa 1 minggu hari menuju pentas seni. Setiap kelas sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti lomba. Di sela kesibukan kelas 11 IPA 2, Daniel tidak melihat Aryana. "Kemana Aryana?" tanya Daniel. "Aku belum melihatnya pagi ini," jawab Tiara. Hari ini seluruh kandidat lomba harus berkumpul di aula untuk mengikuti pengarahan. "Apa tidak bisa diwakilkan saja Daniel?" Cika berinisiatif. "Kalau memang Aryana tidak ada, ya terpaksa aku wakilkan," jawabnya malu. "Cie." Siswa-siswi di kelas 11 IPA 2 tahu kalau sebenarnya ada sesuatu di antara Aryana dan juga Daniel. Tapi tidak pernah ada yang tahu seperti apa hubungan antara keduanya. Ada yang bilang mereka saling menyukai, tapi tidak pernah terucap. Aryana tidak masuk sekolah hari itu. Ia sibuk mengurus ibunya yang sedang demam tinggi. Aryana tinggal berdua dengan sang ibu.
Ayahnya sudah lama pergi meninggalkan mereka. Ariana tidak pernah bertemu ayahnya, melainkan hanya sekali di saat hari ulang tahunnya. Ayah datang memberikan sebuah sepeda sebagai hadiah untuk Ariana. Bu Aminah harus dirujuk ke rumah sakit di kota. Di puskesmas sudah tidak bisa lagi. Silahkan urus administrasinya. Perawat itu memberikan beberapa lembar kertas kepada Ariana. Ibu, bertahanlah. Apapun yang terjadi, Ariana akan membawa ibu ke kota. Ariana bergumam dalam hatinya. Semangatnya bertambah-tambah ketika tahu keadaan ibunya yang semakin parah. Tidak ada sanak keluarga yang bisa dimintai pertolongan. Ariana tidak pernah mengenal siapapun selain ibu dan ayahnya. Tidak menunggu lama, administrasi telah selesai dan Ariana akan berangkat mendampingi ibu ke kota. Ariana, kita tidak perlu pergi, nak. Ibu tidak mau ke kota. Tapi Bu, ini harus. Ibu akan sembuh dengan peralatan yang memadai di kota. Lagian, Ariana ada sedikit tabungan, Bu. Jelas Ariana. Nah, simpanlah uang tabungan itu untukmu. Ibu sudah tidak bisa lagi menemanimu. Gunakanlah uang itu untuk keperluanmu. Carilah ayahmu, nak. Tinggallah bersamanya. Nafas ibu mulai kerengah. Jangan bicara seperti itu, Bu. Ariana yakin ibu pasti sembuh. Ariana mencoba kuat meski air matanya tertahan. Ibu menyayangimu, Ariana. Maafkan ibu yang tidak bisa membahagiakanmu seperti anak-anak yang lainnya. Kali ini ibu meraih tangan Ariana dan menyelipkan sebuah pita berwarna jingga ke tangan Ariana. Ariana kali ini tidak mampu menahan lagi air matanya. Ia paham kalau semua ini adalah akhir dari ceritanya bersama ibunda tercinta. Semakin lama, tangan itu semakin dingin. Ariana mendekat dan membisikkan syahadat ke telinga ibu. Ibu mengulangi kalimat itu dan pergi dengan tenang. Ariana terus memeluk perempuan yang dicintainya sepenuh jiwa itu. Untuk yang terakhir kalinya sebelum petugas membawa jenazahnya. Sore hari, seusai pemakaman, semua telah berpamitan pada Ariana. Ditetapnya lagi tanah bisu itu. Ibu, terima kasih telah menjaga dan mendidik Ariana selama ini. Ariana akan laksanakan janji Ariana pada ibu. Selamat tinggal, Bu. Ariana berusaha tegar di pusara ibu. Ia tidak ingin ibu melihatnya selalu bersedih dari atas sana. Beberapa hari berlalu. Ariana tidak masuk sekolah karena sibuk membereskan barang-barang peninggalan sang ibu, yang rencananya akan ia simpan sebelum berangkat ke kota mencari ayahnya. Sejenak, Ariana melangkah ke bibir pantai, menarik nafas panjang dan membuangnya. Dari kejauhan, Ariana melihat seseorang datang ke arahnya. Ariana!
Daniel menemuinya setelah beberapa hari tidak masuk sekolah. "Kamu kemana saja? Kelas kita sudah sibuk membicarakanmu." Daniel bertanya sebab tidak mendapatkan kabar kalau Ibu Ariana telah meninggal. Jarak sekolah dari tempat Ariana sangatlah jauh. "Aku sibuk, Daniel," jawab Ariana singkat. "Tapi kamu bisa tampil untuk acara kita besok, Ariana?" tanya Daniel lagi. "Insya Allah aku bisa. Sampaikan pada teman-temannya," jawab Ariana lagi. Hari perlombaan telah datang. Semua siswa berkumpul di aula SMA Taruna Merdeka untuk mengikuti beberapa cabang lomba. Ariana mendapat dukungan dari teman-temannya. "Ariana! Ariana!" serentak mereka bersorak saat Ariana masuk dan duduk di tempat lomba. Waktu yang diberikan adalah 15 menit untuk menulis surat. Ariana mencoba mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mewakili kelasnya dengan tujuan juara di antara peserta lainnya. 15 menit berakhir. Seluruh karya diserahkan kepada juri dan hasilnya akan diumumkan setelah asar nanti. "Kali ini piala kehormatan akan menjadi milik kami," ucap Diana sengaja lewat di hadapan Ariana dan teman-temannya. Semua menyorakinya. Akhirnya datanglah waktu yang ditunggu-tunggu. Pengumuman sang juara. Semua siswa kembali berkumpul di aula. "Aduh, bagaimana ini? Aku lupa membeli pita untuk memperindah spesial gift kita," Cika uring-uringan. "Kelas 11 IPA 2 belum menyerahkan spesial gift untuk cabang lomba spesial gift." Panitia memberikan pengumuman lewat pengeras suara. "Bagaimana ini? Ariana, kenapa kamu tidak pinjamkan saja pita jinggamu? Jangan pelit." Muklis yang gayanya keperempuanan juga tambah panik. Ariana menatap pita jingga yang terikat di lengannya. Awalnya ia tidak mau membukanya, tapi karena Cika terlalu memohon, akhirnya dilepasnya juga pita itu. "Aku pinjamkan ini, tapi nanti setelah penilaian tolong kembalikan ya. Ini peninggalan terakhir ibuku," ucap Ariana datar tanpa ekspresi. "Ibumu kemana?" tanya Cika polos sambil mengikat pita itu pada parsel yang telah mereka buat. "Juara pertama lomba menulis surat untuk ibu jatuh kepada perwakilan kelas 11 IPA 2. Atas nama Ariana, dipersilahkan naik ke atas panggung." Panitia memanggil Ariana tanpa sempat membalas pertanyaan Cika. "Hore!" Seluruh siswa kelas 11 IPA 2 bersorak sekeras-kerasnya. Ariana naik ke atas panggung dan diminta untuk membacakan isi suratnya. Semua terdiam mendengarkan Ariana membaca. "Ibu, andai Ariana tahu kemarin adalah hari terakhir ibu di dunia ini. Ariana tidak ingin apapun, Ibu. Selamat jalan, Ibu. Ariana sayang, Ibu." Ariana membacanya dengan derai air mata. Semua siswa juga ikut meneteskan air mata. Tidak ada dari mereka yang tahu kalau beberapa hari yang lalu Ibunda Ariana meninggal.
Cika yang tadinya memakaikan pita jingga yang dipinjamkan Ariana langsung melepas kembali pita itu dan naik ke atas panggung memeluk sahabatnya Ariana dan memberikan lagi pita berwarna jingga kepada Ariana. Ini milikmu, jagalah hanya untukmu. Maafkan kami yang tidak paham dengan kesedihanmu dan tidak tahu akan dukamu, hanya mementingkan popularitas kelas saja. Ini bukanlah apa-apa, hanya sebuah pita. Ibuku selalu ada di sini, dalam hati ini. Ariana memeluk lagi sahabatnya Cika, diiringi tepukan tangan oleh seluruh siswa dan juga guru yang hadir di aula. Tidak ada yang dapat menggantikan ibu dalam setiap detak jantung kita. Tidak juga pita sebagai simbol atau hadiah apapun. Sebab hadiah sesungguhnya adalah ibu itu sendiri yang selalu memberi tanpa pamrih.